Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan backgroundnya teknik, tapi kemudian pengen punya usaha atau berwira swasta atau punya bisnis, kira-kira apa yang bisa kita terapkan dari ilmu kita, terutama yang arsitektur, untuk ke bisnis? Apa sajakah yang bisa semakin memaksimalkan bisnis kita dengan ilmu kita, terutama yang sektor? Kita bahas sekarang. Pertama, untuk dalam hal bisnis adalah segmentasi itu penting. Menentukan segmen. Kita mencari pelanggan. Untuk mencari pelanggan, maka salah satu hal yang penting berikutnya adalah terkait dengan desain. Segmented mana yang akan kita kejar? Misalnya menengah ke atas, menengah ke bawah. Kira-kira mana yang akan kita pakai? Segmen ini perlu, dan itu juga berkaitan dengan fasilitas apa yang akan diterima oleh segmen kita tersebut. Jadi semisal kita mendesain satu tempat, kira-kira di tempat itu, kalau itu terlalu mewah, berarti segmen kita menengah ke atas. Kalau itu dengan harga yang low budget, berarti segmen kita menengah ke bawah. Maka desain kita pun akan mengikuti dari keinginan yang akan dicapai oleh segmen kita. Semisal kalau segmen kita menengah ke atas, maka yang kita utamakan adalah fungsi fasilitas. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah, yang kita utamakan adalah harga. Harganya agak dapat ditekan, maka fasilitasnya yang kita kurangin. Ini kita bisa terapkan di desain kita, di arsitektur, ataupun mulai masuk ke arah ranah produk-produk yang akan kita siapkan. Karena di dalam bisnis, owner ini akan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bisnisnya. Maka diperlukan kepekaan dari owner untuk mengetahui karakter dari segmennya. Empati dari arsitek, semisal arsitek itu mendesain sesuatu, dia akan melihat dulu ownernya, kemudian dari owner ini termasuk belajar dan mengetahui sisi dekat, sisi lain dari owner. Semisalnya aktivitas ownernya, aktivitas keluarga yang lain, termasuk berapa biaya yang disiapkan untuk proses membangun rumah atau membangun apapun ya dari owner. Dan ini bisa kita pakai ketika kita mendesain suatu bisnis. Dalam suatu bisnis ini kira-kira segmen mana yang akan kita kejar, kemudian di segmen tersebut kira-kira ada hal apa yang paling menarik. Semisal kalau menengah bawah tentunya harga. Nah, supaya harga tertekan, maka kita bisa mengurangi fasilitas-fasilitas yang lain. Misalnya kita membuat suatu jasa apapun, kemudian kita membuat gedungnya, karena semua bisnis rata-rata juga menggunakan tempat, dan tempat ini gedung, bangunan, dan itu memerlukan jasa arsitek. Biasanya arsitek akan berusaha untuk mengetahuinya, dan untuk menselaraskan antar kepentingan tersebut, alangkah baiknya juga kepentingan bisnis ini sejalan. Semisal kita pengen tahu siapa sih sebenarnya segmennya, usia berapa mereka, apakah usia 40 tahun ke atas, 30-40, atau anak-anak muda, anak-anak milenial. Jadi segmen ini perlu untuk kita tahu. Kemudian berikutnya, jenis kelamin apa yang paling banyak di situ. Misalnya kita bikin kafe biasanya anak milenial, segmentednya anak milenial. Kemudian siapa yang banyak nongkrong, laki-laki atau perempuan, cewek atau cowok. Ini perlu juga untuk kita detailkan berkaitan dengan segmented sama desainnya nanti. Kemudian di mana rata-rata tinggalnya, misalnya kebutuhan apa yang mereka butuhkan ketika mereka nongkrong. Misal kalau kita bahas kafe, kalau kita sudah meng-create bisnisnya, kemudian kita meng-create desain, ini kita comparekan, ini akan mempermudah berikutnya, termasuk ketiga setelah berikutnya kita ngomong investasi. Kemudian kalau kita ngomong yang sudah level yang nggak bicara harga, berarti pelayanan apa yang kita berikan kepada customer. Pelayanan yang baik tentunya dibutuhkan juga fasilitas yang baik. Ini akan compare kalau semuanya bisa berjalan. Jadi
strategi bisnisnya dengan strategi desain akan berjalan bersamaan, maka tujuannya lebih cepat tercapai. Termasuk proses membangunnya juga lebih cepat tercapai. Kemudian yang kedua adalah value proposition, atau apa yang ditawarkan. Setelah kita ngomong segmen, kemudian apa yang ditawarkan dari bisnis kita. Kalau kita sudah merancang suatu jasa, maka jasa apa yang kita tawarkan, kemudian isinya apa saja. Nah, ini akan didukung juga oleh kemampuan desain yang tepat. Semisal pelanggan itu membutuhkan tempat yang menarik untuk makan, maka desain untuk rumah makan atau restoran atau apapun ini akan mengikuti sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi ada value yang didapatkan dari pelanggan ketika makan tersebut. Karena misalnya tempat makannya menarik, kebetulan posisinya itu view-nya bagus, posisinya ada di bukit, view-nya bagus. Kemudian juga didukung dengan desain yang menarik, misalnya dengan konsep eco green. Jadi semuanya di sana dengan konsep green. Ini sangat membantu memberikan juga selain value kenikmatan yang didapat, misalnya dari makanan yang enak, juga fasilitas-fasilitas lain yang didapatkan ketika makan di sana. Misalnya juga ada live musik. Tentunya juga didukung oleh sistem akustik yang baik. Jadi kalau ini sudah menjalin bersama, ilmu arsitektur ini akan membantu untuk pengembangan bisnis. Terutama ini tadi kalau yang kita bahas adalah berkaitan dengan value yang akan didapat. Jadi value-value ini dapat ditingkatkan dengan desain. Misalnya tadi lokasinya bagus, makanannya enak, plus harganya murah. Kenapa harga murah? Karena bisa juga desain ini membantu menekan cost yang akan dikeluarkan, terutama di sektor produksinya. Hal ketiga adalah distribusi, channel atau saluran distribusi. Saluran distribusi ini sangat memegang peran penting dalam harga, berapa cost yang akan dihasilkan dari suatu produk. Kemudian tim ini apakah berjualan sendiri atau dia menggunakan sistem, apakah berjualan online atau tidak. Arsitek akan berusaha untuk membantu, terutama dalam hal manajemen project, membantu membuat saluran distribusi yang lebih baik, terutama berkaitan dengan jika distribusinya dilakukan on-site. Ini akan membantu sistem distribusi yang ada di situ. Ini akan mempermudah dan mencari yang paling efektif dan efisien. Kemudian pola-pola ini bisa juga membantu untuk mendukung kreativitas yang ada. Karena di dalam suatu pola distribusi, kita akan selalu mencari yang mana yang paling efektif dan efisien yang bisa kita terapkan di dalam sistem distribusi kita. Kemudian yang keempat adalah customer relationship atau marketing. Marketing ini sangat penting karena kita menjual produk. Kalau produk kita nggak laku, tentunya ini akan berimbas ke semua bisnis kita. Jadi dengan konsep yang baik antara bangunan, ini juga akan mendukung sistem marketing. Misalnya konsepnya retro, dibuat heritage, maka sistem marketingnya pun juga akan mengikuti, termasuk baliho, spanduk, kemudian media massa yang dipakai, media sosial, semuanya dengan tema dan konsep yang sama. Kemudian yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini sangat penting juga karena bisnis ini berjalan dari penghasilan yang kita dapat. Apakah penghasilan itu bisa langsung, harian, bulanan, mingguan, atau bahkan tahunan. Kapan kita mendapatkan hasil? Dan ini juga kita harus menatanya. Yang berkaitan yang paling besar biasanya cost adalah cost untuk lokasi, tempat, salah satunya. Bisa kita sewa, apalagi kalau kita beli. Ini akan kita atur semuanya, agar semuanya itu berjalan sesuai dengan perencanaan di manajemen keuangan. Sama seperti halnya kita mendesain bangunan, building, kita mendesain sedetail-detailnya, kemudian dilaksanakan, dibangun, kemudian maintenance perawatannya, kemudian biaya-biaya yang terkait dengan itu semua. Di dalam bisnis, ini juga perlu kita samakan bahwa membangun suatu bisnis harus dengan perencanaan yang tepat, perencanaan yang matang. Kemudian, kapan hasilnya, kapan pendapatan ini akan kita terima. Perencanaan-perencanaan ini yang akan membuat siklus manajemen keuangan perusahaan berjalan. Tanpa perencanaan baik, maka akan sulit sekali kalau kita bisa menata. Akan banyak masalah yang timbul karena perencanaan yang kurang baik. Kalau kita bicara bisnis,
tentu yang salah satu faktor yang sangat penting adalah partner atau mitra dalam berbisnis. Mitra utama ini akan mendukung kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlukan partner dalam membangun bisnis. Partner ini bisa setara, misalnya kita dengan partner kita sama-sama join, atau partner dengan yang di bawah, artinya kita yang lebih banyak modalnya, kemudian kita punya bisa subkontraktor kalau di konstruksi, atau bisa kita memberikan bisnis-bisnis kita ke yang lain. Ini sangat membantu juga, terutama juga dengan marketing. Pola-pola ini sebenarnya juga kalau kita di desain, kita di kontraktor, kita juga nggak bisa bekerja sendiri. Di dalam suatu membangun bangunan, kita membutuhkan banyak tenaga ahli. Semakin besar proyek kita, maka tenaga ahli yang dibutuhkan juga semakin banyak. Semisal kita merancang pelabuhan, kita butuhkan tenaga insinyur dari sipil keairan, insinyur sipil struktur, arsitek, perencanaan wilayah kota, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang semakin luas cakupannya, tentunya semakin banyak yang tenaga ahli dibutuhkan. Demikian juga dengan tadi mitra utama bisnis, semakin besar bisnis kita, maka kita akan bekerja sama dengan banyak hal. Jadi perlunya untuk menjalin komunikasi, menjalin kemitraan dengan banyak orang, dengan banyak teman-teman bisnis, banyak relasi bisnis. Yang ketujuh adalah key activities atau kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis kita sebenarnya di sektor apa? Kalau misal kita di sektor food and beverage atau misalnya rumah makan, catering, maka bisnis kita di situ. Sama seperti kalau kita mendesain ini untuk apa? Misalnya bangunan ini fungsinya adalah rumah makan, berarti fungsi utama adalah rumah makan. Mungkin ada fungsi-fungsi pendukung lainnya. Atau semisal fungsi utama bangunan kita adalah perpustakaan. Kemudian ada fungsi-fungsi pendukung yang lain, misalnya di situ ada untuk taman bermain anak, atau misalnya ada untuk kantin atau tempat makan bersama. Inilah fungsi tambahan. Sama seperti bisnis kita ini core bisnisnya apa, kemudian bisnis tambahannya apa, rencana pengembangan bisnis kita kemana. Makanya perlu adanya penataan aktivitas bisnis atau key activities atau kegiatan bisnis kita, sebenarnya apa bisnis kita dan di mana posisi bisnis kita ini. Yang kedelapan adalah key resources atau sumber daya utama atau sumber daya manusia yang akan kita gunakan. Kita membuat bisnis, kita menjalankan bisnis, kita tidak bisa menjalankan sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan. Semisal kita membuka usaha bengkel, pasti kita butuh montir, kita butuh administrasi. Kemudian kita membuka toko, kita membutuhkan penjaga toko, kita membutuhkan akunting, kita butuhkan manajemen untuk keuangannya. Dari sini kita harus menata berapa banyak orang yang harus kita tata, kita siapkan. Ini tidak jauh berbeda juga dengan ilmu manajemen project. Di dalam manajemen project banyak sekali orang-orang yang harus kita handle ketika kita melaksanakan project. Semakin besar projectnya, maka semakin banyak juga tim yang akan kita libatkan. Semakin banyak tim ini, maka kita harus mengatur sumber daya utamanya siapa aja, dan manajemen organisasinya juga harus berjalan dengan baik. Dan yang ke-9 adalah yang kita bahas adalah cost structure atau struktur biaya. Semua yang kita bahas dari 1 sampai 8 tadi membutuhkan biaya. Dan ini yang sangat penting. Biayanya dari mana? Kemudian komponen-komponen biayanya apa saja? Ini yang perlu kita lakukan analisis. Apakah layak atau tidak, kemudian berapa total yang harus kita keluarkan. Dalam siklus project juga sama, sebelum kita menentukan project, harus melakukan analisis. Salah satunya adalah tentang feasibility study, atau studi kelayakan, project kita ini apakah layak. Apakah layak untuk investasi, apakah layak untuk kita bangun, setelah layak baru kita bangun. Selama proses pembangunannya pun juga harus kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan, pendanaannya dari mana, dan perputarannya bagaimana. Tanpa perencanaan keuangan yang tepat, struktur biaya yang tepat, maka kita juga akan kerepotan. Jadi ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis, yang dari keilmuan satu dengan keilmuan lain ini berhubungan, kita bisa menggabungkannya untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Kebetulan background pendidikan saya ada 4, arsitektur, teknik sipil, manajemen
keuangan, dan lingkungan. Jadi ketika melihat sesuatu, kita semakin komprehensif kalau kita melihatnya dari banyak sisi, dari banyak sudut. Ini akan membantu untuk menentukan keputusan kita yang paling baik ketika dalam pengambilan keputusan, sekaligus saling mendukung satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat, semakin banyak entrepreneur-entrepreneur muda yang terbentuk, dan Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.